Sejarah singkat Tapak Suci cabang Padepokan Taman Mini ini kurang lebih dari 2009 sampai sekarang, dari siswa ya keluar masuk alhamdulillah prestasi dari sekian banyak ada beberapa yang bisa ke tingkat nasional. Jadi sejarahnya ini baik lagi sejarah kita mendirikan cabang di sini itu awalnya kita kan prestasi di DKI Jakarta khususnya dari Tapak Suci ini semakin menurun gitu, bahkan hampir nggak ada di DKI Jakarta. Akhirnya kita ambil dari beberapa eskul, beberapa cabang di sekitar Jakarta Timur sini, kita ambil dari beberapa yang baik kita kumpulkan di sini. Nah, kita kumpulkan dari situ, kita saring lagi yang punya talent, yang punya bakat, kita saring lagi, kita latih lebih intensif lagi. Dan beberapa kita kerjasama juga sama beberapa teman-teman pelatih kader. Jadi di sini terbuka, termasuk Bang awal itu pelatih dari luar yang bergabung kita ajak ke sini. Jadi bukan murni binaan dari sini. Pertama tujuan kita adalah regenerasi buat ke depan, buat jangka panjang lah, 5 tahun bisa 10 tahun. Dari 2009 saja udah ada beberapa yang sampai ke tingkat nasional. Nah, pertama kita ajak bermain silat, bukan latihan silat dulu, bermain silat. Kita anak-anak udah senang bermain silat, akhirnya kita arahkan satu-satu ke materi apa atau ke kategori apa. Kan di pencaksilat ini ada kategori tanding, kategori tunggal, ganda, regu, itu TGR. Nah, itu salah satu yang dipertandingkan di pencaksilat. Nah, dari beberapa banyak ini kita saring, nanti setiap pelatih merekomendasikan atletnya. Ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik, kita intensif lagi kita latih. Jadi jangka panjang seterusnya gitu. Pertama edukasi pencaksilat yang pertama ya dari Tapak Suci, yaitu ya bermain bisa sambil nendang, nanti dengan modifikasi permainan, bisa dengan berpasangan, bisa berkelompok gitu. Nanti bisa kita lihat individu masing-masing peserta Tapak Suci cabang Padepokan ini. Mungkin salah satu anak-anak senang bergabung mungkin dari awal dari teknik dasar atau dari dus dasar intern kami Tapak Suci itu memberi nama dengan nama flora dan fauna. Seperti pukulan lurus itu kita beri nama dari pimpinan pusat itu katak melempar tubuh. Mungkin anak itu jadi wah katak apa ya gitu. Terus kita edukasi dengan permainan. Itu kalau tendangan, kita ada tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa, ada ikan terbang menggoyang sirip, ada harimau membuka jalan, ada harimau menutup jalan, ada terkaman harimau, ada bunga mawar mekar, ada bunga mawar layu dan sebagainya yang diberi nama flora dan fauna supaya lebih menarik pada masa-masa zaman sekarang gitu. Oh, bisa. Kuda-kuda sebaris menghadap. Beli tangkai mawar. 3 gerakan. 1 bunga mawar mekar. Kedua ambil tangannya. Ketiga tarik. Oke? Kirinya juga sama. Bunga mawar mekar. Ambil tangannya. Tarik. Paham? Raja Wali mengibar saya. Raja Wali mengibar saya. Siap, tangan dulu. Kuda-kuda tengah. 1, tangkis. Tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu. Utamakan tangan kanan. Ikan terbang. Menjulang ke angkasa. Dari sini tendangannya lurus. 1, lurus. Taruh belakang. 2. Tiga. Harimau. Kalau harimau membuka jalan, badannya miring, membentuk huruf T. Oke?
Yang nendang kaki kanan dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Oke, siap, siap. 2, 3, 4, 5, 6, Baling-baling bambu. 7, 8, 9, 10. Ketiga, Mawar Layu, bukan Melayu, Melayu. 4, Akan terbang. Naga terbang. 5, kaki kanan. Tendang aja kencang. Sholat dulu. Sholat dulu. Sholat. Kalau saya sih mengikuti silat ini pada saat umur 7 tahun, sekitar kelas 3 sampai kelas 4 kalau nggak salah. Nah, saya mengikuti silat ini karena yang pertama, bapak seorang pesilat juga. Yang kedua itu saya mengikutinya karena saya melihat di pencak silat ini lengkap. Kenapa saya bilang lengkap? Saya berbeda dengan perguruan-perguruan lain, bukan aku menjatuhkan atau gimana. Yang saya lihat di pencak silat ini bisa dikatakan mempunyai kategori teknik yang banyak seperti jatuhan, pukulan, tendangan, ada guntingannya, ada sapuannya seperti itu. Beda dengan perguruan, bukan ke perguruan sih, atau maksudnya cabur bela diri yang lain seperti itu. Kalau untuk pengalaman saya sih di dunia persilatan itu ya nggak mudah juga sih Bang. Dalam artian kita juga itu harus memulai dari nol. Intinya kita harus mempunyai semangat, terus nggak pernah banyak mengeluh seperti itu. Terus untuk kenapa saya bisa sukses, bisa menjadi atlet profesional, ya karena yang pertama adalah karena semangat saya, terus dukungan dari orang tua, terus saya nggak pernah banyak mengeluh seperti itu, dan terutama itu banyak berdoa. Ya, yang aku rasain sih kalau setiap pertandingan itu, kalau hal-hal yang tersulit itu semuanya tersulit sih, tapi kembali ke diri kita sih. Kalau kita bisa melawannya, hal-hal tersulit itu bisa kita lawan seperti itu. Kalau untuk prestasi tertinggi saya itu yaitu di kejuaraan dunia. Kalau untuk berbicara tentang prestasi sih, ya saya pernah menjuarai seperti kejuaraan Belgia Open, Malaysia Open, medali perak di SEA Games Singapura, SEA Games Myanmar. Terus yang paling tertingginya itu ya kejuaraan dunia di Phuket, Thailand.
Aku Aisyah Nurbiana Rafa, biasa dipanggil Caca. Aku berumur 15 tahun dan sekarang kegiatan aku itu lagi latihan biasa di sini. Inspirasi aku itu sebenarnya ya simple sih, dari silat-silat di rumah, silat-silat di kampung kayak silat Betawi dari rumah gitu-gitu. Awal mulanya tuh aku kayak berpikir kayak, ini kayaknya kalau aku bela diri nih keren nih. Jadi mulai aku minta tolong orang tua aku, coba cari perguruan-perguruan silat yang emang bisa aku ikutin, dan alhamdulillah aku ketemu Tapak Suci di sini dan mulai latihan dari TKB sampai sekarang konsisten jadi atlet. Pengalaman aku itu ada yang enak sama yang gak enak. Yang gak enaknya itu prosesnya, proses awal latihan kayak capeknya, terus juga berusaha, belum lagi banyak koreksian dari gerakan-gerakan. Terus juga enaknya itu aku bisa nikmatin hasil dari proses aku yang aku laluin selama latihan. Nah, saat pertandingan benar-benar pembuktian di matras kalau aku memang harus ngeluarin semua koreksian, bahkan kemampuan aku yang berakhir aku bisa jadi juara di atas podium. Oh, kalau di Singapura itu aku lomba festival bareng temen-temen. Nah, itu untuk di luar negeri. Nah, untuk di dalam negeri ada dari SD kelas 4 itu aku juara Poprov 1, Poprov 2017, Poprov 2 2018 dan Poprov 3 2019 di DKI Jakarta. Kalau untuk ODSN aku SD kelas 6 2017 juara 1 ODSN Tunggal Putri di Medan. Untuk SMP aku juara 1 kelas 7 ODSN DKI juara 2, dan untuk kelas 8 alhamdulillah aku kemarin dapat emas KWSN tingkat nasional. Dan untuk kelas 9 semoga nanti di Kejurda tanggal 4 sampai 9 Desember aku bisa memperoleh medali emas sebaik-baiknya.